Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Mutiara Ardani dari kelas 11 IPS 3 akan menjelaskan tentang peristiwa Perjanjian Linggarjati. Perundingan atau Perjanjian Linggarjati merupakan salah satu perjanjian antara Indonesia dan Belanda dalam sejarah kemerdekaan. Perjanjian ini dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat dan ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta terkait status kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum diadakannya, Perjanjian Linggarjati ini telah digelar beberapa rangkaian perundingan di Jakarta maupun di Belanda. Namun kedua belah pihak belum menemukan titik temu mengenai status Indonesia sebagai negara yang merdeka. Sudah kita ketahui bahwa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah sekian lama dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, terutama oleh Belanda dan setelah itu Jepang. Namun, Indonesia sudah memproklamirkan, tetapi Indonesia masih diincar oleh Belanda yang masih ingin berkuasa di Indonesia. Latar belakang Perjanjian Linggarjati dimulai setelah kemerdekaan Indonesia, yang dimana pasukan Jepang yang tergabung dalam Nica kembali lagi ke Indonesia dengan membonceng sekutunya yang memenangkan perang dengan Jepang. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1946 di Jakarta oleh perwakilan RI dan juga Nica, tetapi gagal mencapai kesepakatan. Lalu pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1946 dan dilanjut pada tanggal 16 sampai 17 Maret 1946 yang menghasilkan sebuah naskah yang dikenal sebagai Batavia Konsep atau Rumusan Jakarta. Delegasi Belanda pada pertemuan itu adalah Perdana Menteri Profesor Dr. Insinyur Willem Schermerhorn, sedangkan dari pihak Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir dan pihak Inggris bertindak sebagai penengah yang diwakili oleh Sir Archibald Clarke atau Lord Inverchapel. Ahana Sution dalam buku Sekitar Perang Kemerdekaan periode Linggarjati 1994 mengungkapkan bahwa isi Perjanjian Linggarjati telah disepakati melalui rumusan naskah persetujuan pendahuluan yang telah ditandatangani oleh Sultan Syahrir dan juga Hubertus van Mook, yaitu Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang terakhir pada tanggal 30 Maret 1946. Sebagai tindak lanjut atas beberapa pertemuan awal, dihelat forum di Hoge Veluwe, Belanda pada tanggal 4-24 April 1946 untuk membahas persoalan mengenai status kenegaraan, kemerdekaan, dan juga wilayah Indonesia. Namun, pemerintah Kerajaan Belanda tidak setuju dan menawarkan opsi bahwa Indonesia menjadi negara bawahan dalam persemakmuran Belanda. Sultan Syahrir sebagai wakil delegasi Indonesia tentu menolak mentah-mentah Indonesia ingin kedaulatan penuh. Perundingan kembali dilanjutkan pada 7 Oktober 1946 dengan tujuan untuk mengurai persoalan demi persoalan. Delegasi dari Indonesia dalam forum ini ada Sultan Syahrir, Aka Gani, Amin Syarifuddin, Susanto Tirtoprojo, Muhammad Rum, dan Ali Budiarjo. Sedangkan dari pihak Belanda diwakili oleh Profesor Dr. Insinyur Willem Schermerhorn dan pihak Inggris sebagai penengah yang diwakili oleh Lord Killearn. Dan pada tanggal 14 Oktober 1946 telah disepakati akan dilakukannya pembicaraan lebih lanjut mengenai pengakuan Indonesia dari pihak Belanda. Waktu yang ditetapkan pertemuan penting itu adalah pada tanggal 15 November 1946 di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan Linggarjati dilaksanakan selama 3 hari sampai pada tanggal 15 November 1946 dan membuahkan sebuah kesepakatan bersama. Kesepakatan itu merupakan isi dari Perjanjian Linggarjati. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dan wilayah kekuasaannya seperti Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda sudah harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk sebuah negeri Indonesia Serikat yang bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang dimana salah satu anggotanya adalah negara Indonesia. Yang keempat, RIS dan Belanda akan membentuk sebuah Uni Indonesia Belanda
yang ketuanya itu adalah Ratu Belanda. Isi dari kesepakatan ini tentu saja masih merugikan Indonesia, karena pada akhirnya Indonesia akan menjadi bawahan dari Belanda, dan terjadi pro dan kontra pada saat itu. Namun, para petinggi pemerintah Indonesia terpaksa sepakat karena bagaimanapun juga jalan damai adalah salah satu pilihan utama. Pada saat itu juga, militer Indonesia masih belum kuat. Nyatanya, realisasi di lapangan tidak berjalan dengan mulus. Pasukan Belanda suka berulah dan memicu bentrokan di beberapa daerah. Akhirnya pada tanggal 15 Juli 1947, Van Mook mengeluarkan ultimatum agar pasukan Indonesia menarik mundur sejauh 10 km dari garis demokrasi yang telah disepakati. Kehendak Belanda tersebut tentu saja ditolak oleh pemerintah Indonesia, yang membuat Van Mook semakin murka. Akhirnya ia menyatakan lewat siaran radio bahwa Belanda tidak lagi terikat pada perjanjian Linggarjati. Kurang dari 24 jam tersebut, agresi militer Belanda satu pun dimulai. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.